Nah, kemudian selanjutnya adalah nanti kita apa? Ya, seperti biasa ya, menyusun hipotesis ya. Nanti kita menyusun hipotesis. H0-nya adalah ya. Ya, nanti silakan dilengkapi di sini. Saya berikan contoh ya, tidak terdapat efek faktor. Nah, tapi karena tadi perintahnya tidak terdapat perbedaan efek pelakuan, jadi mungkin di sini bisa saya sesuaikan tidak terdapat apa efek ya, ya efek faktor A. Jadi sebutkan saja faktor A-nya kan adalah waktu ya. Tidak terdapat efek faktor waktu dalam eksperimen. Ini untuk hipotesis yang pertama. Nah, hipotesis yang kedua silakan nanti dilengkapi. Berarti apa? Tidak terdapat efek faktor persiapan ya, tidak terdapat efek faktor persiapan dalam eksperimen. Yang ketiga, C-nya adalah tidak terdapat efek faktor apa? C-nya metode atau cara mengajar dalam eksperimen, yaitu untuk yang C-nya. Yang AB berarti apa? Tidak dapat efek dari interaksi faktor waktu dan faktor persiapan dalam eksperimen ya. AC berarti tidak terdapat efek faktor waktu dan metode ya dalam eksperimen ya. Oke, nanti menyesuaikan. Nah, silahkan dilengkapi untuk hipotesisnya ya. Kemudian di sini kita menggunakan alfanya 5%, statistik uji menggunakan uji F ya. Dituliskan saja seperti ini ya. Kemudian yang keempat, nah di sini kita menghitung jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat nanti kita perlu melihat tabel-tabel yang sudah kita susun ya. Nah, jadi di sini kita mencari yang pertama adalah mencari sigma y kuadrat ya, sigma y kuadrat. Nah, kita mencari sigma y kuadrat tentu harus melihat nilai dalam tabel ini ya. Sigma y kuadrat itu artinya berarti apa? 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat ya, setiap ini dikuadratkan masing-masing sampai habis ya, sampai di sini. Nanti coba dicek apakah hasilnya ini 3785. Silahkan sambil dicek, sambil dikoreksi. Kalau masih keliru silahkan gunakan hasil yang menurut kalian paling benar, seperti itu ya. Kemudian di sini yang kedua menghitung RY ya. RY ini adalah J OOO ya, JOOO kuadratkan, nanti jumlah besar semuanya dikuadratkan dibagi A kali B kali C kali N. Nah, di sini kita peroleh jumlah besarnya adalah 517 ya, 517 dikuadratkan dibagi A-nya. Faktor A ada 4, faktor B ada 2, dan faktor C-nya ada 3 kurang 1 ya. Kurang 1 kali N-nya berapa N-nya? N-nya 3 ya. N-nya 3 dari mana nih? Masing-masing ini ya. Misalnya di sini masing-masing, misalnya pagi ceramah tanpa, ini ada 3 responden ya. 3 unit eksperimen ya, masing-masing 3. Seperti itu. Kemudian hasilnya ini ya, silahkan nanti dicek kembali. Kemudian selanjutnya adalah mencari AY ya, mencari AY. AY ini diperoleh dari mana? Jadi kita lihat di sini A itu kan faktor A ya. Faktor A berarti kalau faktor A ada 4 ya, berarti ada A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat, dan A4 kuadrat. A itu kan berarti waktu ya. Kita lihat jumlah waktunya ada. Nah, di sini jumlah dari ini ya, waktunya. Jadi ini jangan dijumlahkan yang semuanya ya, tapi yang dalam kotak-kotak ini dijumlahkan ya. Atau di dalam kotak ini juga boleh, tapi jangan dijumlahkan semuanya dengan yang 23, tidak ya. Di sini diperoleh 127 ya untuk waktu pagi, waktu siang 138, waktu sore 130, waktu malam 122 ya, masing-masing dikuadratkan dibagi dengan B kali C kali N. Faktor B ada 2 taraf, faktor C 3 taraf, dan N-nya adalah 3. Ya, seperti itu, dikurangi RY, jangan lupa nanti ditentukan hasilnya. Yang faktor B ya, faktor B itu adalah persiapan dan tanpa persiapan ya. Maka kita perlu melihat ini ya, tanpa persiapan kan berarti ini
ya. Faktor B berarti yang kita lihat adalah ini jumlah dari ini 71, 82, 86. Itu yang dengan 88 tambah 94 tambah 96. Ya, kita jumlahkan. Ini berarti B-nya ada 2 ya. Ini berarti B1, ini B2-nya. Masing-masing dikuadratkan dibagi dengan A kali C kali N. A-nya adalah taraf A, C-nya adalah taraf C, N-nya adalah banyak unit eksperimen di sini dikurangi dengan RY. Selanjutnya mencari CY ya. CY ini artinya berarti taraf C ya, dimana taraf C ini ada 3, ada ceramah, diskusi dan campuran. Nah, di sini berarti kita perlu menjumlahkan yang ceramah. Misalnya ceramah berarti ada 71 dan ini 88 ya. Kemudian campuran diskusi dulu 82 dengan 94 ya. Yang campuran ada 86 dan 96. Kita kuadratkan masing-masing kali A kali B kali N. A-nya 4 taraf, faktor B-nya 3 taraf. Faktor B-nya berapa taraf? 2 taraf ya, koreksi. Dikali N ya, dikurangi area-nya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kita keep ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai JABC, JAB. Nah, di sini saya membuat tabel bantuan ini ya. Untuk memudahkan perhitungan komponen yang lain perlu dibuat tabel bantuan. Nah, di sini ada bisa dikatakan ringkasannya ya. Jadi diekstrak tadi ya, diekstrak dari tabel tadi dan nyatanya dinyatakan dengan seperti itu. Nah, ini adalah nanti bisa rencek ya. Ini di apa namanya? Dapat dari mana ini ya misalnya. Oke, mungkin perlu saya ini ya. Ini adalah tabel interaksi antara faktor A kali B kali C ya. Ini mungkin lebih tepatnya A ya. A. Cuma kita perlu mengingat saja. Perlu mengingat apa namanya? Faktor A itu berapa taraf ya. Nah, di sini coba kita lihat cara menghitungnya. Nah, di sini kalau ini sudah ada ya. Jadi waktu pagi ceramah 16. Waktu siang ceramah berapa ini nanti 19 ya. Waktu sore ceramah 19 lagi, waktu malam ceramah 19. Nah, nanti diisi di sini. Ini cross check saja, berarti untuk 21 diambil dari sini ya. 22, kemudian 22 lagi dan seterusnya, silahkan dilengkapi. Ini untuk A kali B kali C. Nah, sekarang kita membuat skema faktor A kali B. A itu berarti taraf A dan taraf B. Berarti kita di sini hanya menghitung pagi, siang, sore dan tanpa dengan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pagi dan tanpa. Pagi itu kan berarti ini ya. Pagi itu kan sini sampai bawah. Sampai sini kan pagi semua kan. Cuma di sini yang tanpa dulu. Nah, yang tanpa dulu berarti dari mana? Berarti 16 ditambah 21 tambah 22. Nanti dicek ya apakah 59. Sekarang pagi yang dengan berarti 22 tambah 23. Nah, ini ya, mungkin dari sini lebih mudah ya. Oke, mungkin dari sini akan lebih mudah dari yang di sini. Nah, berarti di sini pagi dengan ini ya. Nah, 22 tambah 22, 23 tambah 23. Nah, di sini berarti untuk yang siang berarti nanti yang mana? Siang tanpa berarti ini nanti dijumlahkan. Siang dengan berarti nanti sudah dijumlahkan nanti. Jadi tabel berikutnya bisa membantu untuk tabel sebelumnya bisa membantu untuk menentukan tabel interaksi berikutnya, begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah kita sekarang mencari skema interaksi A kali C. Ya, A kali C berarti yang kita tentukan adalah pagi, siang, sore, malamnya, dan C itu adalah metode ceramah, diskusi, campuran. Nah, di sini pagi dan ceramah berarti mana? Pagi dan ceramah 16 ditambah ini 22 ya. Pagi dan diskusi berarti ini dan ini ya. Kemudian pagi dan campuran berarti ini dan ini gitu ya. Dan di sini ada malam dan campuran berarti malam dan campuran. Nanti berarti sini tambah sini ya ketemunya. Nah, silahkan dilengkapi. Begitu juga dengan faktor B kali C ya. Saya kira dengan sama nanti bisa melihat dari tabel interaksi A kali B kali C ini.
Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menentukan JABC ini ya. Ada JABC, ada JAB, ada JAC dan ada DJBC. Sekarang dari JABC dulu. Nah, ini kalau sudah nanti diisi semua, nanti akan mudah saja ya. Mengalihkan ini masing-masing sel dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi n-nya kan 3 ya. Kemudian untuk yang dari tabel 2 kita bisa menentukan JAB. Ya, JAB ini nanti masing-masing sel dikuadratkan dibagi C kali N. Ya, C kali N berarti C-nya, faktor C-nya berapa? Taraf dari C itu berapa? 4. Sebentar kita cek ya. Taraf dari C tadi berapa ya? A kali B kali C. A kali B kali C. Oh, ini 3 ya. Ternyata ini 3. N-nya 3. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mencari tabel 3, mencari JAC. Dari tabel 3, JAC ya, berarti 38. Kemudian ini 44, 43, titik-titik, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir 43 kuadrat gitu ya. Ya. Kemudian B-nya, taraf B-nya 2, N-nya 3, dikurangi RY-nya. Kemudian dari tabel 4 kita menghitung JBC ya. Ini juga sama, sekira seperti itu. 96, A-nya 4, A-nya 3 ya. Nanti kalau sudah ketemu akan mudah saja ya. Nah, BY-nya itu JAB dikurangi AY, BY. Nah, ini silahkan dilengkapi seperti itu. Kemudian di sini dilengkapi tabel ANAVA-nya, tinggal mengisikan, kemudian menghitung F hitungnya ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini berarti apa? A per E ya. Nah, ini berarti A per E gitu ya. Yang H2 berarti B per E. Yang hipotesis ketiga C per E, 4 AB per E, dan seterusnya sampai hipotesis yang ke-7 nanti ABC per E. Kemudian F tabelnya, lihat DK-nya ya. V1 adalah DK pembilang dan V2-nya DK penyebut. Berarti A per E berarti ini A per E tadi ya. Kemudian B per E berarti DK dari B dan DK kekeliruan. AB C berarti DKC dan DK kekeliruan. Itu untuk mencari F tabel dengan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Dari penolakan atau kriteria uji tuliskan saja seperti ini, sambil nanti di sini dituliskan apa? Di sini nanti dituliskan, mungkin menurut saya beri contoh ya, misalnya ya misalnya diperoleh gini, F hitung, saya menggunakan yang bawah ya. F hitung sama dengan ya di sini dulu udah pernah saya beri contoh ya. Ya, F hitung diperoleh gitu ya. Ada 7 hipotesis ya, maka nanti juga kriterianya juga ada 7 gitu ya. Misalnya di sini hipotesis satunya adalah F hitungnya berapa, F tabelnya maka di sini F tabel itu lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, maka harus ditolak atau diterima. Hitung nanti pilih lebih besar atau lebih kecil ya, menyesuaikan dengan hasilnya. Nah, nanti kesimpulannya juga akan pernyataannya akan mengikuti ini ya, sehingga harus ditolak atau diterima ya, mengikuti dari hasilnya. Ini hipotesis 1. Jadi hipotesis yang kedua juga seperti itu sampai nanti hipotesis ke-7 gitu ya. Kemudian kesimpulannya, maka dari hasil tadi kan ditolak diterima, maka apa ya, misalnya di sini ditolak, berarti kan ditolak tadi kan tidak ada perbedaan ya, berarti hasilnya terdapat pengaruh ya. Kalau nolnya diterima berarti tidak terdapat pengaruh ya, atau mengikuti hipotesisnya apa ya. Hipotesisnya tadi kan kalau nol itu kan tidak terdapat pengaruh, berarti kalau nol diterima berarti tidak terdapat, tapi kalau nolnya ditolak berarti terdapat pengaruh, yaitu nanti dari hipotesis 1 sampai hipotesis ke-7 juga ya. Ya, jadi seperti itu
desain faktorial A kali B kali C model tetap. Jadi di sini semua taraf digunakan, kemudian kalian perlu mencari hipotesisnya ada 1 sampai 7.